Jadi terkait kedudukan anak, ketika perkawinan orang tua sudah berakhir, ya, di masyarakat banyak sekali logika dan moral fallacy, ya, yang membuat damage si anak itu sendiri, membuat kerusakan yang luar biasa buat kehidupan si anak. Ini logika dan moral fallacy pertama, ya, yang seolah-olah menjadi insting buat orang tuanya adalah menjadikan anak sebagai alat perseteruan, alat menyakiti pasangan, memburuk-burukan pasangan, menyalahkan pasangan sebagai penyebab perceraian. Ya, ingat, dalam hal ini anaklah yang menjadi korban langsung. Ketika satu pasangan berusaha menyakiti pasangan lain dengan memperalat anak, maka sebenarnya yang pertama disakiti adalah si anak itu sendiri. Ya. Dan susah si anak itu berusaha menyembuhkan dari impact-nya dia diperalat sebagai alat menyakiti pasangan. Ya. Jadi ada tuh ketika satu pasangan kecewa terhadap pasangan yang lainnya, dia terus-menerus menanamkan betapa kecewanya dia pada pasangan lainnya gitu ya. Maka apa yang terjadi? Si anak akan kehilangan figur. Kalau yang dijelek-jelekinnya si ayah, si anak akan kehilangan figur ayah. Kalau jelek-jelekinnya si ibu, si anak akan kehilangan figur si ibu. Dan itu implikasinya luar biasa itu. Implikasi negatifnya sangat susah untuk diperbaiki. Dan bisa jadi terjadi efek negatifnya seumur hidup itu si anak. Gitu. Oke. Nah, dan entah kenapa itu sering saya temui ya di dalam kasus-kasus perceraian. Insting pertama orang tua untuk melibatkan anak dalam perseteruan mereka. Nah, ada juga ini kelihatannya bijak, ya, tapi sebenarnya ya merusak, bukan bijak ya, merusak situasi si anak juga. Yaitu apa? Anak dibagi dua, sebagian ikut ibu, sebagian ikut bapak. Maka kondisi tersebut membuat si anak menjadi korban untuk kesekian kalinya. Setelah dia menjadi korban karena kedua orang tua terpisah dengan dia, ya, dia berpisah dengan salah satu orang tuanya. Maka dia sekarang juga berada dalam posisi berpisah dengan saudaranya. Ya. Padahal di saat kedua orangnya berpisah, ya, anak-anak butuh kebersamaan dengan saudaranya sendiri untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi keterpisahan kedua orang tuanya. Terus ada juga ya damage yang lain, yaitu perasaan anak diabaikan oleh orang tua yang tidak memeliharanya langsung. Jadi ketika anak dipisahkan dari bapaknya, ya, ada perasaan dia diabaikan oleh bapaknya, merasa tidak dipilih oleh bapaknya, merasa disia-siakan oleh bapaknya. Begitu pula anak yang ikut bapaknya juga akan merasa tidak dipilih oleh bapaknya. Benar nggak sih? Salah ibunya. Oke. Ya, ini ada kesalahan yang kelihatannya bijak, padahal damage ini buat anak. Ya, apa itu? Seolah-olah bijak, anak dibagi dua, sebagian ikut ibunya, sebagian ikut bapaknya. Ya, maka situasi itu menyebabkan anak dalam posisi korban untuk sekian kalinya. Ya, setelah dia menghadapi kenyataan pahit berpisah dengan salah satu orang tuanya, ya,
anak itu mengalami kenyataan pahit berpisah dengan saudaranya. Padahal situasinya mengharuskan bahwa anak-anak ada dalam kebersamaan. Ya, dia ingin memiliki kebersamaan dengan saudaranya. Untuk apa? Salah satunya untuk menghadapi keterpisahan orang tuanya. Ya, jadi janganlah setelah dia terpisah dengan salah satu orang tuanya, sekarang harus terpisah pula dengan saudara kandungnya sendiri. Ya. Terus damage yang lain adalah ada perasaan anak diabaikan oleh orang tua yang tidak memeliharanya langsung. Ya, jika anak misalnya dipelihara oleh ibunya, maka dia merasa tidak dipilih oleh bapaknya, merasa diabaikan oleh bapaknya, bahkan merasa ya tidak disayang oleh bapaknya. Begitu pula yang ikut dengan bapaknya, ya, maka dia merasa ibu tidak memilihnya, ibu tidak memperdulikannya, dan ibu tidak sayang pada dirinya. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi, kalau mengacu pada undang-undang, ya, bahwa pemenuhan kebutuhan anak itu semata-mata untuk si anaknya itu sendiri. Oke, nah, terus ada lagi logika dan moral fallacy yang umum juga di masyarakat, yaitu seringkali orang menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan berada pada orang tua yang memelihara. Padahal ayahlah, ya, yang menjadi penanggung jawab finansial utama, ya, walaupun anaknya berada pada ibunya. Ibunya memang bisa membantu pembiayaan anaknya kalau ada kekurangan, ya, tetapi kan sudah dinyatakan oleh undang-undang bahwa dalam situasi orang tuanya berpisah, ya, tetap tanggung jawab biaya ada pada ayahnya. Nah, ini sering terjadi. Ini ada kasus-kasus, ya, ketika anak ada pada ibunya, ayahnya nggak mau itu membiayai, ya, nggak mau itu membiayai. Padahal itu harus tuh, diharuskan oleh undang-undang, ya. Nah, terus ada juga logika dan moral fallacy lain, ya. Apa itu? Pihak yang mengasuh seringkali melarang bertemu anaknya dengan pihak yang tidak mengasuh. Nah, ini nih, ya. Padahal, ya, itu adalah hak anak. Bertemu dengan orang tua adalah hak anak. Jika salah satu pasangan melanggar hal ini, maka yang dilanggar itu adalah hak anak. Ya, salah satu pasangan boleh tidak bisa melupakan kekecewaan terhadap pasangan lainnya. Ya, tapi itu tidak untuk ditanamkan kepada anak. Ya, dan undang-undang menjamin, bahkan mewajibkan orang tua dalam perkawinan yang sudah berakhir tetap memelihara anaknya. Ya. Oke, bisa paham? Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Ini harus paham loh. Ya, jangan setengah-setengah pahamnya. Oke, jadi kalau belum paham juga, ayo gali ke saya. Karena saya pun tidak boleh, ya, setelah kita bicara, setelah itu tidak memperbolehkan ibu nggak paham, bapak nggak paham, harus paham, ya, karena bahaya nih buat anak. Oke? Nah, terus sebenarnya dari mana sih kesalahan masyarakat itu? Sebenarnya logika dan moral fallacy itu juga bisa berasal dari kelompok profesional, termasuk dalam ini lawyer, termasuk dalam ini hakim, ya. Nih, salah satunya kesesatan nyata adalah munculnya istilah populer, ya, di masyarakat dan di dunia hukum, yaitu
perselisihan hak asuh anak. Istilah itu, ya, istilah perselisihan hak asuh anak itu salah dan sesat. Kenapa? Ya sebenarnya hak asuh anak mah nggak usah diperselisihkan. Ya, karena undang-undang memang mewajibkan keduanya tetap mengasuh anak walaupun perkawinan sudah berakhir. Ya. Nah, sebenarnya undang-undang itu bermaksud, ya, anak tinggal di mana? Ya. Anak tinggal di mana? Ya. Bukan memperselisihkan hak asuh anak. Dan tinggal di mana itu, ya, kalau mengacu pada istilah undang-undang, semata-mata demi kepentingan anak, misalnya untuk kepentingan dia sekolah, ya, untuk kepentingan kenyamanan dia. Jadi hak asuhnya tidak usah diperselisihkan, karena itu hak anak dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya wajib mengasuh anak. Oke, ya itu semua salah itu. Ya, lawyer-lawyer terkenal, lawyer-lawyer hebat, hakim-hakim hebat juga salah menggunakan istilah ini. Ya, nah undang-undang sendiri itu memberi istilah. Apa istilahnya? Yaitu perselisihan mengenai penguasaan anak. Ya, di KH. Ya sebenarnya saya sih tidak terlalu sepakat juga dengan penguasaan anak. Ya. Tapi ini kalimat ini lebih baik daripada perselisihan mengenai hak asuh anak. Ya. Karena penguasaan itu artinya ada salah satu orang tua menjadi tempat tinggal dari si anak, gitu. Tapi memang penguasaan itu bisa ditafsirkan lain, ya, dan berkonotasi pada konotasi negatif, ya, berkonotasi pada kekuasaan. Padahal menurut saya maksud dari si pembuat undang-undang ini adalah, ya, mengatur di mana anak itu tinggal. Jadi apa perselisihannya? Perselisihan tempat tinggal anak. It's better. Itu lebih baik. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Perselisihan hak asuh anak itu kalimat luar biasa yang membuat damage, ya, hampir banyak orang, ya, yang perkawinannya berakhir. Nah, makanya ketika ada orang datang ke saya, ya, saya terpaksa nih harus ngeruat dulu, membersihin dulu otaknya dari otak perselisihan hak asuh anak, karena nggak ada itu, dan itu tidak boleh perselisihan hak asuh anak, karena wajib sekali lagi, ya, undang-undang mewajibkan orang tuanya tetap mengasuh dimanapun anak itu berada. Oke? Nah, harus paham ya. Nggak boleh nggak paham ini urusan ini ya. Oke? Sip. Thank you.